guys, gue persembahin semua ini buat lo, Mel. Semua ini gak akan bikin gue nyerah untuk dapetin lo, Mel. I love you, Mel. I love you. I see Tero. Tolong ada di kantor polisi, Pak. Apa? Ini pasti gara-gara Melody. Keluarganya Melody harus dikasih pelajaran. Gara-gara mereka anakku jadi mendekam di penjara. Ibu, awas di atas! Ibu! Ini tuh jam tangannya Bu Anggika, Bang. Bos aku yang dulu. Anggika. Karena aku dulu pernah ngeliat dia pakai jam tangan ini. Gua nggak akan ngomong seperti itu sama nyokap lo, Lang. Kalau nyokap lo nggak ngebakar bengkel nyokap gua. Mama gua nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu, Mel. Mulai sekarang, Melody udah nggak ada artinya buat aku, Mam. Dan aku mau ngelakuin semua permintaan Mama. Aku mau nikah sama Ajeng. Akhirnya semua usaha yang aku lakukan membuahkan hasil juga. Aku ke kamar dulu ya, Mam. Tante. Jeng, Tante punya kabar baik untuk kamu. Kabar apa, Tante? Soal Elang. Pikir lu siapa? Datang ke tempat gua dan lu menghina mama gua. Gua nggak akan ngomong seperti itu sama nyokap lo, Lang. Kalau nyokap lo nggak ngebakar bengkel nyokap gua. Mama gua nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu, Mel. Tante, aku seneng banget Tante. Ini benar-benar menggembirakan. Akhirnya Elang bisa nerima aku juga, Tante. Bukan kamu aja yang senang, Jeng. Tante juga senang sekali. Karena akhirnya Tante udah gak perlu mikirin Melody. Tadi aku lihat Melody baru keluar dari sini. Dia ngapain kesini, Tan? Tadi dia kesini dan dia menuduh Tante kalau Tante sudah membakar bengkel milik ibunya. Hah? Awalnya sih memang Tante kesel sekali. Tapi akhirnya Tante senang juga karena rupanya Elang mendengarkan semuanya. Dan dia langsung mengusir Melody dari sini. Tante itu harus hati-hati sama dia. Aku lihat dia tadi bawa jam tangan mewah punya Tante loh. Kok bisa jam saya ada di dia? Aku yakin banget Tante, dia itu pasti sengaja nyuri. Terus dia pengen ngejebak Tante dengan naruh jam tangan itu di bengkelnya. Dan semua orang pasti ngira Tante yang udah ngebakar bengkel punya dia, Tante. Dan dia datang ke sini, pasti pengen meras Tante. Kalau dia memang berniat untuk nyusahin Tante, dia tidak akan pernah bisa seperti itu. Karena Tante akan bikin dia lebih susah. Nenek kenapa? Tadi dokter bilang apa sama nenek? Mama kamu lukanya infeksi. Karena itu, dia harus dirawat secara lebih intensif. Infeksinya itu membuat badannya jadi demam tinggi. Ya Allah, kenapa cobaan ini begitu banyak? Mel, cobaan ini harus kita hadapi. Kamu harus kuat. Mama kamu itu kuat kalau kamu kuat. Tapi kalau kamu melemah, bagaimana mama kamu bisa mengatasi semua ini? Iya,
Iya, suster, ada apa? Ini ada tagihan yang harus dilunasi dalam waktu 24 jam. Baik, suster. Terima kasih ya. Ya ampun, Nek. Tagihannya besar banget. Gimana kita bisa bayar biaya rumah sakit ini, Nek? Jangan cemas, sayang. Nenek sudah telepon perusahaan asuransi. Dan mereka bilang mereka akan langsung membayar asuransinya. Setelah mereka mengirim orang untuk mencek apa penyebab dari kebakaran itu. Ya. Selamat siang, Pak Burhan. Hei, Bu Anggika. Kenapa Ibu ada di sini? Saya datang ke sini untuk mencegah Pak Burhan mengeluarkan uang asuransi bengkel ini. Kenapa, Bu? Karena bengkel ini dibakar sendiri oleh pemiliknya. Pemiliknya memang mengincar uang asuransinya, Pak. Apa Ibu yakin? Yakin sekali. Makanya saya datang ke sini, Pak. Sebagai nasabah asuransi di perusahaan Bapak, saya hanya tidak ingin perusahaan Bapak ditipu. Terima kasih, Bu, atas pemberitahuannya. Sama-sama, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Baik, Bu. Yuk, kita balik kantor, yuk. Aduh. Maaf, Pak. Terlambat. Ya, lagi kena musibah namanya, Pak ya. Terus gimana nih? Apa yang bisa Jojo bantu? Tidak perlu. Sudah selesai. Permisi. Pak. Ih, Bapak. Loh, Bang? Hah? Itu orang asuransi kan? Loh, kok udah pulang? Abang juga terlambat, atau ngawur aja deh. Iya, dia bengong. Udah, nggak usah dipikirin. Mungkin emang penyelidikannya nggak butuh waktu lama, bentaran doangan. Terus gimana? Kabar nyokap? Kapan bisa keluar dari rumah sakit? Aku juga nggak tahu, Bang. Karena kata dokter ada luka mama yang terkena infeksi. Dan sekarang mama lagi panas tinggi. Ya Allah, ada apa lagi sih? Ya udah Mel, abang sabar ya, jangan tabah. Abang yakin lah, mama kamu akan cepat sembuh dan cepat keluar juga dari rumah sakit. Ya? Ibu tuh ya, ngurusin Nisa aja kita ngapain diurusin. Ibu lagi sibuk nih. Jangan kamu bikin lagi pikiran ibu dengan masalah yang nggak penting. Jadi betul ya, memang di rumah ini yang penting itu cuma Nisa dan Melody. Saya dan Jelita sama sekali nggak penting. Bu, kita kan juga anak-anak ibu. Terus kita makan pakai apa dong? Apalagi sekarang bengkel kita sudah kebakar, Bu. Kamu nggak usah khawatir. Sebentar lagi kita terima uang asuransi kok. Mel, jangan pergi, Mel. Lo harus percaya omongan gua. Gua cinta sama lo. Tapi gue yang udah gak cinta sama lo, Lang. Pak, Melody itu cuma akan membuat hidupnya Elang menderita. Karena Melody, Elang diseret ke polisi. Dan dia harus menghabiskan waktunya di penjara. Papa, kenapa? Papa dengar dari mama kamu. Katanya kamu mau tunangan sama Ajeng. Makanya Papa kesini mau ngucapin selamat. Papa nggak usah nyindir lah, Pak. Papa tahu lah apa yang sebenarnya aku rasain. Lang, Papa tahu, nak. Kalau kamu masih mencintai Melody, temui dia. Bicarakan semuanya baik-baik. Karena Papa yakin semuanya cuma salah paham.
Tante sudah pastikan Melody dan keluarganya akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka ke Tante. Jeng, kamu kenapa? Tadi aku dengar Om Barata nyuruh Elang bicara sama Melody, Tante. Apa? Om Barata bilang kalau Melody sama Elang itu cuma salah paham, Tan. Kamu tenang aja. Tante nggak akan tinggal diam. Kita akan lakukan sesuatu untuk mencegah semua itu terjadi. Mama benar-benar senang sekali karena kamu kali ini udah ngebelain Mama di depan Melody. Kamu mau tahu kenapa Melody datang nemuin Mama? Karena Melody mau memeras Mama, Lang. Apa? Iya. Melody sudah mencuri jam tangan milik Mama. Dan dia bilang dia menemukan jam tangan itu di bengkelnya yang terbakar. Dan kalau Mama tidak mau memberikan dia uang, dia mengancam Mama akan melaporkan ke polisi. Melody nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, Mam. Kamu boleh aja nggak percaya. Tapi Melody sudah menerima uang dari Mama, Lang. Kalau bisa saya mau bicara sama Melody. Ajeng? Ngapain kamu di sini? Aku kesini karena aku mau minta maaf sama kamu, Mel. Selama ini sikap aku ke kamu nggak bisa dibilang baik. Oh, aku juga kesini karena Pak Barata yang minta aku kasih ini ke kamu. Pak Barata udah dengar soal bengkel kamu yang kebakar, Mel. Ini uang kompensasi atau uang penyelesaian masalah. Dan Pak Barata berharap kamu bisa menggunakan ini sebagai modal usaha kamu, Mel. Bawa uang itu. Aku sama sekali nggak butuh uang apapun dari kalian semua. Mel, kalau bos kamu mau ngasih itu ke kamu jangan tolak niat baiknya. Iya bener. Kalau gitu aku taruh di sana ya. Isi. Alhamdulillah, sekarang kita bisa membiayai perawatan mama kamu, Mel. Kamu harus bersyukur, karena kamu tuh punya bos yang baik. Iya, Nek. Gue bener-bener gak nyangka, Mel. Ternyata lo memang perempuan gila harta ya. Lo sengaja ngedatengin nyokap gue untuk ngedapetin hartanya. Iya. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Sembarangan lo bilang, Mel. Apa yang gue lihat di depan mata gue ini udah cukup untuk ngebuktiin semua kata-kata gue, Mel. Gue udah salah nilai lo. Lo tau nggak? Gue sama sekali nggak pernah mikirin untuk manfaatin keluarga lo, Lang. Kalau lo mau ngambil uang itu, silakan ambil. Silakan ambil semuanya. Ambil tuh duitnya. Anggap aja itu upah, karena lo pernah ngancurin hati gue, Lang. Pergi lo. Pergi, gue bilang.
ngapain di sini? Aku tinggal di sini, Lang. Jelita, kamu bisa kenal sama dia dari mana? Harusnya dari awal gue sadar ya. Kalian berdua ini pasti saudaraan kan? Sama-sama gila hartanya. Awalnya lo yang pura-pura gak bisa kehilangan gue. Setelah itu lo bilang lo cinta sama gue, Mel. Tapi semua itu bohong. Dan gue tahu sekarang apa alasannya. Gue benci sama lo, Mel. Gue gak mau ketemu sama lo lagi. Melody, pelan-pelan dong ah. Aduh. Uang kok dibuang-buang sayang. Mending buat saya. Sekarang kamu jawab pertanyaan aku. Dari mana kamu bisa kenal sama Elang? Jawab dong pertanyaan aku, Jelita. Sabar dong, Mel. Sabar. Oke, aku bakal jawab pertanyaan kamu. Elang itu pacar aku, Mel. Dulu aku ketemu sama dia waktu lagi jalan ke klub. Dan aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba Elang nuduh aku kayak gitu, Mel. Asal kamu tahu ya, Elang itu udah manfaatin aku. Dia masukin obat ke dalam minuman aku. Setelah itu aku nggak sadar diri, terus aku dibawa sama dia ke hotel. Aku ditidurin sama Elang, Mel. Setelah itu ketemu sama kamu, terus dia ninggalin aku gitu aja, Mel. Jadi, cewek itu kamu? Iya, itu aku. Asal kamu tahu, Melody, Elang itu adalah pacarnya Jelita. Dan kamu telah merebut Elang dari Jelita. Berarti kamu telah merebut kebahagiaannya Jelita. Sama seperti ibu kamu telah merebut kebahagiaan tante. Hani, jangan teruskan kata-kata kamu. Percuma, Nancy. Nenek kamu pasti akan bela Melody. Ayo kita pergi. Aku mau mama sama papa atur jadwal pertunangan aku secepatnya sama Ajeng. Kamu serius, Lang? Aku serius. Mama senang sekali kedengarnya, Lang. Ya udah, Mama besok akan langsung nyiapin acaranya. Sekarang kamu ajak Ajeng untuk nyari cincin. Ayo, Jeng. Nek, kenapa aku harus jatuh cinta orang seperti Elang, Nek? Dan kenapa semua kejadian ini harus menimpa aku? Nenek tahu apa yang kamu alami ini tidak mudah untuk kamu jalani. Tapi kamu harus sabar. Harus percaya diri ya. Kamu pasti bisa menghadapi semua masalah.
Ya, saya sendiri. Nenek, kenapa? Siapa yang baru nelfon, Nek? Dari perusahaan asuransi. Mereka bilang tidak akan membayar ganti rugi karena kebakaran di bengkel. Bukan kecelakaan. Apa? Ya Allah. Semua usaha Nisa dan jerih payahnya semua itu tidak ada lagi. Sekarang kita harus gimana, Nek? Aku udah gak tahu lagi harus ngapain. Tadi Nenek bilang aku harus sabar. Aku harus percaya kalau masalah ini bakalan selesai. Tapi sekarang kita butuh uang untuk nyelesain masalah ini, Nek. Dan kita gak punya banyak uang. Asal kamu tahu ya, aku udah muak lihat mukanya Elang. Cincin ini peninggalan kakek kamu almarhum. Dan nenek memberikannya kepada papa kamu untuk diserahkan kepada mama sebagai mahar. Cincin ini menyimpan banyak sekali kenangan. Karena itu, nenek menyimpannya sangat hati-hati. Jual cincin itu di toko perhiasan ya. Hasilnya akan cukup untuk pembiayaan perawatan mama kamu nanti. Nek, kalau cincin ini sangat berharga dan begitu banyak kenangan, kenapa Nenek maksa aku untuk jual cincin ini? Gak apa-apa, Mel. Penyembuhan mama kamu jauh lebih penting daripada cincin itu. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Malam, Mas Elang? Iya, malam. Waduh, lama sekali Mas dan Bu Angika nggak kemari. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya dan Ajeng mau tunangan. Jadi saya mau cari cincin yang paling bagus dari toko ini. Sebentar. Ini koleksi terbaik kami. Desainnya istimewa dan gak ada duanya. Jeng, sebentar aku angkat teleponnya. Kalau yang ini berhiaskan berlian 24 karat. Benar-benar indah. Dan saya yakin kalau Mbak dan Mas Elang mengenakan cincin ini pada saat pertunangan nanti, pasti akan menjadi pusat perhatian. Bagus. Kayaknya aku harus ngucapin selamat ya buat kamu dan Elang. Dan aku juga harus akuin kalau semua rencana kamu itu sudah berjalan dengan lancar dan hebat. Maksud kamu apa? Pertama, kamu membawa koper berisi uang ke rumah aku. Lalu kamu berbicara kepada aku sama nenek aku seakan-akan kamu itu orang baik. Dan kamu bilang kalau uang itu dari Pak Barata buat aku. Dan setelah itu Elang datang ke rumah aku, dia marah-marah. Dia bilang uang itu adalah hasil aku memeras mamanya dia. Aku yakin itu semua adalah ide kamu kan? Kamu nggak usah banyak ngomong lagi ya. Bagi Elang, kamu itu udah nggak ada arti apa-apa. Bagi aku,
calon tunangan kamu itu juga sama sekali udah gak ada arti apa-apa lagi buat aku. Asal kamu tahu ya, aku udah muak ngeliat mukanya Elang. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Sebenarnya saya mau jual cincin. Udah dapet cincinnya? Belum, Lang. Aku bingung soalnya banyak banget yang bagus-bagus. Sebenarnya saya nggak tega untuk ngejual cincin itu, tapi saya udah gak ada pilihan lagi. Lang, gimana kalau yang ini? Bagus nggak? Bagus. Mau ambil yang itu? Nggak apa-apa. Cincinnya sangat indah. Dan saya yakin harga jualnya juga mahal. Ini milik Mbak? Bukan. Itu milik ibu saya. Tunggu sebentar ya. Saya coba cek dulu ke dalam. Oh, jadi itu punya ibu kamu? Pasti ibu kamu itu udah merasa pria kaya kan? Kalau enggak, mana mungkin ibu kamu punya cincin sebagus itu? Kamu bisa bicara seperti itu sekarang. Tapi aku harap kamu tidak akan dihadapi dengan situasi yang sama seperti aku sekarang. Kamu tidak harus menjual cincin pemberian Elang itu demi kesembuhan orang yang kamu cintai. Mama mau ngadain pesta pertunangan Elang besok malam. Kenapa harus buru-buru, Ma? Ya karena Mama pengen ngelihat Elang cepet nikah, Pak. Lagi pula Mama rasa ini nggak terburu-buru kok. Ma, Mama kan tahu Elang nggak mencintai Ajeng. Dia mau menerima Ajeng, cuma karena dia lagi patah hati, Ma. Ya sekarang mungkin Elang tidak mencintai Ajeng. Tapi Mama yakin kok, dengan seiringnya waktu pasti Elang bisa mencintai Ajeng. Kamu dengar kan, Lang? Kamu dengar dia ngutuk aku kan? Dia ngutuk hubungan kita, Lang. Gimana, Pak? Saya berani kasih Mbak 75 juta. Saya bayar cincin itu 150 juta. Gimana, Mbak? Jadi dijual? Ya, saya jual. Saya bayar 150 juta ke toko ini. Bukan ke pengemis yang udah jual cincin. Jeng, di dalam toko itu ada banyak banget cincin yang lain. Kenapa kamu harus ambil cincinnya Melody? Apa itu cara kamu untuk menghina dia? Kalau iya emangnya kenapa, Lang? Dia itu pantas diperlakukan seperti ini. Kamu sendiri kan yang bilang kalau sepupunya Melody itu udah ngejebak kamu di motel. Dan dia udah meras mama kamu, Lang. Apa kamu juga belum sadar, Lang? Orang seperti Melody itu adalah orang yang mata duitan. Dan kalau dia itu punya harga diri, dia nggak akan secepat itu ngejual cincin sama orang yang baru aja ngina dia. Setelah semua orang melihat foto itu, Elang akan menikahi kamu. Bukan perempuan brengsek itu.
Dapat kok, Nek. Alhamdulillah. Kalau begitu, kamu tebus ya obatnya Mama. Kamu kenapa? Kelihatan sedih sih. Kamu nggak usah terlalu memikirkan mama kamu, ya. Mama kamu pasti cepat sembuh. Bukan masalah itu, Nek. Tapi tadi di toko perhiasan, aku ketemu sama Lang dan Ajeng. Di sana dia pengen membeli cincin pertunangan. Mereka sudah mau tunangan? Dan bukan cuma itu aja. Yang ngebeli cincin kita itu mereka, Nek. Ajeng yang ngebeli. Hah? Mel, cincin itu kan sangat berarti buat keluarga kita. Dan cincin itu adalah mas kawin papa kamu untuk mama kamu. Udah gitu sekarang ada di tangan orang yang seperti Ajeng lagi. Ya udah, Nenek nggak usah sedih ya. Kita nggak usah pikirin. Aku tahu kalau cincin itu sangat berharga buat kita. Tapi Nenek juga harus ingat kalau cincin itu adalah benda mati. Masih banyak banget kenangan yang masih bisa kita pikirin. Walaupun cincin itu udah nggak ada, udah diambil sama orang. Bagus nggak, Tan? Bagus. Tante suka cincinnya. Antik. Sederhana tapi elegan. Coba Pak lihat deh, Pak, cincinnya nih. Tan, tadi aku ketemu sama Melody loh. Ngapain dia? Pa. Pa. Ya, Ma. Papa kenapa? Kok mukanya pucat begitu? Gak apa-apa, Ma. Papa nggak suka cincin itu? Enggak, Ma. Bukannya nggak suka. Papa suka kok. Bagus. Nek, ini kwitansinya. Alhamdulillah. Sekarang biaya rumah sakit bisa kita bayar. Tapi nantinya gimana, Mel? Bengkel mama kamu juga udah terbakar. Nenek tenang aja. Aku akan cari kerjaan kok, Nek. Tapi di mana? Cari kerjaan kan susah. Nek, Nenek tahu temen aku yang namanya Lestari? Dia kasih tahu aku katanya ada satu perusahaan yang membutuhkan marketing. Makanya besok aku pengen ke sana dan ngelamar kerjaan, Nek. Doain aku ya, Nek. CV kamu menarik. Kamu benar-benar menguasai pekerjaan ini. Tapi kenapa tidak ada referensi dari perusahaan kerjaanmu yang lama? Kalau kamu tidak keberatan, saya ingin menelpon bosmu sebelumnya. Silakan, Pak. Halo. Liv, Sebentar. saya sekarang mau pulang dulu. Tolong jadwal meeting saya semuanya dipindah besok aja karena hari ini saya nggak bisa, ya? Maaf, Bu. Ada yang menanyakan Melody. Mereka menanyakan referensi Melody di perusahaan ini. Halo? Pak, saran saya sebaiknya Bapak nggak usah nerima Melody. Karena Melody itu adalah karyawan yang malas dan juga tidak disiplin. Dia juga sudah membawa kabur uang perusahaan ini. Maaf, tapi perusahaan ini tidak akan pernah menerima orang yang sudah membawa kabur uang perusahaannya. Maksud Bapak apa ya? Saya bawa lari uang apa, Pak? Barusan bos kamu bicara di telepon.
Dan dia mengatakan kamu tidak disiplin dan kamu sudah membawa kabur uang perusahaan. Aku nggak akan ngebiarinin Bu Anggika ngancurin karir aku. Ini semua fitnah. Iya, Bu. Saya mau ketemu sama Bu Anggika. Oh, maaf, Bu Anggika nggak ada di rumah. Dia lagi pergi ke restoran Delima. Iya, terima kasih. Sekarang semuanya selesai, Mama. Hancur semuanya, hancur. Apa sih? Mama, ya ampun, Mama. Aku baru aja dengar kalau orang itu bakal tunangan sama yang namanya Ajeng, Mama. Dan sekarang semuanya sia-sia. Percuma aku ngejebak Elang untuk ngejauhin dia dari Melody. Tapi sekarang apa, Ma? Dia malah tunangan sama orang lain. Tenang, Jelita. Sekarang kamu ke sana. Dan kamu gagalkan pertunangan Elang dengan perempuan itu. Mama, tapi gimana caranya, Mama? Semua buktinya itu udah dihancurin sama mamanya Elang. Apa sih? Sebelum semua foto dan ponsel kamu dirusak oleh Anggika, Mama telah menyimpan satu foto ini. Mama pinter banget, sumpah Mama pinter banget. Mama yakin, setelah semua orang melihat foto itu, Elang akan menikahi kamu, bukan perempuan brengsek itu. Pak, Mama kok belum datang? Lagi di jalan, Nak. Biasalah mama kamu. Mampir ke salon dulu. Elang, Om, aku nyamperin teman aku dulu ya. Ya. Secepat ini kamu tunangan. Guys, gue tinggal bentar ya. Nikmatin aja pestanya. Oke. Dadah. Ngapain kamu di sini? Aku cuma pengen ketemu sama Elang kok, Tante. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu ya. Kalau kamu berani ngedeketin Elang lagi, saya nggak akan segan-segan nyuruh orang untuk matain kayak kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Kalau nggak, saya bersumpah saya benar-benar akan ngancurin kamu. Cerewet banget sih, Mama. Kamu ngapain di sini, hah? Ya, aku mau ketemu sama Elang lah. Kamu pengen bicara apa lagi coba? Ya ampun, Melody. Elang itu udah ngambil harga diri aku. Wajar kan kalau aku minta pertanggungjawaban dari dia? Kamu tahu nggak? Kalau kamu ngomong sama Elang, itu sama aja kamu mempermalukan diri kamu sendiri. Emangnya kamu tuh nggak tahu malu apa? Elang, kamu lihat deh. Melody datang sama sepupunya. Mereka itu datang karena mereka tahu kita mau tunangan. Mereka pengen ngancurin pertunangan kita dengan memeras mama kamu, Lang.
minta perhatiannya semuanya. Saya mau memperkenalkan. Perempuan ini namanya Melody. Dia suka mendekati pria-pria kaya dan mengeruk harta mereka. Jadi saya peringati kalian semua. Berhati-hatilah sama dia. Dan jangan pernah percaya sama kata-katanya.